Coba lihat tentang bagaimana tidak ada sedikit pun rasa tidak puas terhadap keputusan Rasulullah. Dan ini pernah terjadi sekali dan tidak akan terulang lagi oleh para sahabat Rasulullah SAW. Keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini perjanjian yang sangat luar biasa. Seorang mukmin, seorang muslim hendaknya mengkaji perjanjian ini. Karena di dalamnya banyak sekali menerangkan tentang hak-hak Rasulullah SAW. Di dalam perjanjian Hudaybiyah ini, kita tahu itu tidak mempermasalahkan tentang masalah kebutuhan manusia. Tidak menaikkan harga BBM. Tidak menaikkan harga gula minyak sehingga Anda tidak puas dengan keputusan Rasulullah. Akan tetapi permasalahan agama yang sebagaimana sebagian orang tidak peduli apakah agama itu dicela atau tidak. Lihat bagaimana gundahnya para sahabat Rasulullah. Kalau harga BBM dia tidak akan peduli. Tetapi ini permasalahan agama yang diinjak oleh kaum Quraisy. Rasulullah SAW dilecehkan begitu saja oleh mereka. Terjadilah keputusan yang mana secara zahir memihak terhadap kepentingan Quraisy. Barang siapa yang datang ke Madinah dari Makkah hendaklah dibalikkan. Dari Abu Muslim waqila Abu Iyasin Salamah ibn Amr ibn Aqwa radhiyallahu anhu أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. Hadis Abu Muslim atau Abu Iyas Salamah bin Amr bin Aqwa berkata bahwa seseorang makan di sebelah Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian dia berkata, la astati', saya tidak bisa. Maka Rasulullah mendoakannya, lastata'ta, mudah-mudahan selama-lamanya engkau tidak bisa selama-lamanya menggunakan tangan kananmu. Kemudian, ma mana'ahu illa al-kibr, tidaklah menghalanginya untuk makan tangan kanan kecuali karena dia tidak mau sombong. Kemudian fama rafa'aha ila fi. Kemudian tangan tersebut tidak bisa dia angkat ke mulutnya selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya yang hampir sama dengan hadis ini, hadis Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian luruskan saf-saf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan antara wajah-wajah kalian, atau Allah akan membuat kalian berpecah belah. Sudah itu hadis yang berikutnya yang hampir sama, yaitu hadis Abu Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi min al-lail falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nar aduwwun lakum fa idza nimtum fatfi'uha ankum muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwa pernah terbakar sebuah rumah pada masa Rasulullah di Madinah dan membakar orang yang ada di dalamnya pada suatu malam. Ketika dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara mereka, Rasulullah berkata, sesungguhnya api itu adalah musuh bagi kalian. Jika seandainya kalian tidur, maka matikanlah api tersebut dari kalian. Hadis muttafaqun alaih. 3 hadis ini adalah satu contoh dari banyaknya contoh dari sunnah Rasulullah SAW bagaimana kita harus menerima hadis Rasulullah SAW sekalipun tidak masuk bagi akal kita.
tentang masalah api. Orang bisa saja ketika membaca hadis ini dia akan mengingkari. Atau orang bisa saja mengingkari sunnah ini karena sepelenya permasalahan api. Atau orang mengatakan, dari mana Rasulullah tahu bahwa api adalah musuh kita? Berapa banyak api yang membantu kita? Kata dia begitu. Tuh lihat bagaimana cara membenah besi, bagaimana. Rasulullah SAW menyebut musuh, dia mengatakan kawan. Jadi semua para sahabat yang mana mereka mengucapkan hadis, kemudian ditanggapi hadis tersebut dengan cara melawan atau menantangnya, itu dua saja ucapan. Kalau Anda mempunyai kekuasaan, tangan main. Tapi kalau seandainya Anda tidak mempunyai kekuasaan, hardik dia. Sampai jangan terimbaskan penyakit dia kepada kaum muslimin yang lain. Terutama pada zaman akhir zaman sekarang ini, di saat orang-orang sangat mudah melecehkan Rasulullah SAW, menghinakan Rasulullah SAW dengan melecehkan sunnahnya, dengan melecehkan hadis-hadis yang sahih tentang masalah saf. Allah menyatakan orang yang tidak lurus safnya akan berpecah belah. Akan datang nanti seseorang yang membaca hadis ini, dia akan mengatakan, dari mana Rasulullah tahu bahwa saf yang tidak lurus akan memecah belah umat? Ini kami, saf kami, satu depa kosong, satu depa kosong. Kan tapi alhamdulillah kami tetap bersatu. Dia menyatakan seperti itu. Subhanallah. Kita katakan kepada mereka sebagaimana dikatakan oleh puluhan sahabat-sahabat yang ucapannya hampir sama. Sebagaimana saya nukilkan hadis Abdullah bin Umar, dia ucapkan kepada anaknya. Aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, kemudian engkau mengingkarinya. Ucapkan kepada mereka kata-kata seperti itu. Apakah engkau ingin menolak ucapan Rasulullah? Seorang muslim ketika mendengar ucapan Rasulullah al-sami wa ta'ah, dia taati dan dia kabarkan. Tidak boleh dia ingkari. Setelah nyata hadis tersebut benar akan adanya. Dan hadis yang pertama tadi ini adalah salah satu bukti di alam nyata bahwa dia menggunakan tangan kirinya ketika makan bukan karena dia tidak mampu, akan tetapi karena enggan, asal menyelisihi sunnah. Dan ingat, orang-orang yang menyelisihi sunnah karena alasan yang seperti ini, karena tinggi hati, dia akan didatangkan azab di dunia sebelum azab akhirat. Apalagi orang-orang yang hendak berlagak-lagak menegakkan adat, atau orang yang takut akan dihantam, atau orang yang takut dan cemas dengan berubahnya keadaan, melihat banyaknya kaum muslimin berjenggot, timbul antipatinya terhadap jenggot. Dia tidak mau berubah. Bukan dia saja yang tidak mau berubah, kan tapi dia tidak puas adanya kaum muslimin berubah. Maka mulai dia berkata bahwasanya jenggot ini adalah adat Arab, bukan adat Indonesia. Tidak tahu dia bahwasanya adat kita adalah imam bonjol yang berjenggot. Kan tapi yang satu yang saya tidak paham bahwasanya turun-temurun kita, yaitu Gajah Mada. Berjenggot. Terserah dia mau menggunakan adat Islamnya atau dia mau menggunakan adat Gajah Madanya. Tapi orang yang seperti ini, kita takut dia bukan mencela kita, kan tapi dia mencela sunnah, mencela jenggotnya. Dan lihat, akan datang suatu masa azab menimpanya di dunia sebelum azab akhir. Dan kiaskan dengan contoh-contoh yang sangat banyak di dalam kehidupan Islam.